Iya, konfliknya lagi ke sana sih. Arga pengen menceraikan Wilda karena Arga ngerasa udah capek ya dengan kelakuan Wilda yang terus-terusan pengen celakain Nabila, terus celakain anak-anaknya Arga, kayak udah ngerasa give up aja sih gitu. Aku cukup suka dengan perkembangan cerita sekarang karena kemarin kan bisa dibilang Arga cukup gimana ya penyampaiannya, bisa dibilang dalam tanda kutip brengsek gitu ya. Maksudnya tega menselingkuhi Nabila dan akhirnya memilih nikah dengan Wilda, dan akhirnya Arga menyesal dan sekarang Arga pengen memperbaiki semua kesalahannya dengan berbuat baik gitu sih. Aku sih happy ya karena maksudnya dengan ada perkembangan cerita, justru perkembangan emosi setiap tokoh tuh berbeda-beda, jadi kita mainkannya tuh gak tetap sama, jadi kita bisa terus improve dan berkembang sih. Jadi salut juga buat tim kreatif dari JBB yang buat cerita JBB itu semakin berkembang gitu. Jadi nggak cuma stuck monoton di situ aja. Seperti biasa aja sih, tetap bagi waktu dengan keluarga pas lagi break JBB. Cuma karena sekarang lagi ngejar, masih kayak Dot, tapi karena sekarang lagi mau ngejar stok buat libur Natal dan Tahun Baru, kayak kita bakal running terus sih. Aman. Oke, okay. Belum ada persiapan gimana-gimana sih, karena kayak kita manfaatin, aku, aku sih pengen manfaatin waktu bareng sama keluarga pasti tahun baru aja gitu. Iya, belakangan ini maksudnya kan selama ini kan mungkin bisa dibilang kerja aku lepasan gitu. Maksudnya cuma film atau web series yang jangka waktunya udah pasti. Dan JBB ini puji Tuhan besok tanggal 5 Desember kita berjalan 1 tahun programnya, dan happy banget, dan mungkin anak-anak agak sedikit papa kapan pulang, papa kenapa lama gitu-gitu apa segala macam, dan mereka mengerti kalau ya terutama James ya udah sekarang udah umur 7 tahun kelas 1 SD, dia tahu profesi aku sama Dali adalah seorang aktor, jadi dia udah mulai kayak ya udah ini pekerjaan ayah sama ibuku gitu loh. Oh kritis banget, lumayan kritis. Aku tuh udah taunya dari Dali ya, tiba-tiba dia ngeletuk aja ke teman-teman ya, teman-teman sekolahnya dia. Dia lihat cerita, baby, James bilang kata gitu. Kalian tahu gak? Malu sih. James. Karena maksudnya dia paling gede gitu kan, umur 7 tahun. Papa sama mamaku tuh aktor loh. Gitu. Cuma sekarang mamaku lagi off dulu, dia bilang gitu. Ya, asik ya. Karena mamaku lebih fokus buat keluarga, buat ada ngabisin waktu sama kita-kita, buat ngejaga kita segala macam. Tapi papaku yang sibuk gitu-gitu lah. Jadi kayak aku, aduh, ini bocah baru umur 7 tahun tapi ya itu kemarin maksudnya aku juga ngebahas sama teman-teman di sini, ada namanya kameramen kita namanya Cokro gitu kan. Kita ngebahas soal perkembangan anak sekarang gitu. Maksudnya ini sekedar intermezzo, dan maksudnya kita saling sharing gitu loh. Kita sebagai orang tua, ya anak-anak sekarang tuh jauh lebih kritis dibanding pas aku masih kecil. Karena maksudnya waktu kita era aku kecil dan maksudnya kita yang seumuran ini yang lahir di tahun 80-an dan gede di tahun 90-an kan, kita masih ngerasain kalau kita sedikit salah aja kita dihukum sama orang tuanya, bisa distrap lah, apalagi di sekolah disuruh misalnya sepatunya harus hitam kita pakai ada putihnya, disuruh buka sepatu, ngadep hormat sama bendera selama seharian penuh gitu loh. Dan kadang-kadang ada salah sedikit buat PR orang tua kita bisa langsung marah, bisa nada yang kencang. Sedangkan sekarang cara kita nge-treat anak itu lebih dengan penuh kasih sayang gitu loh, dengan kasih penjelasan kamu jangan gini ya, ini nggak baik buat kamu ya, bla 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 segala macam, dan dia bisa membalas balik. Kenapa nggak boleh? Kenapa ini yang bisa? Kenapa contoh kecil, sorry kalau aku terus terang di sini ya, kenapa papa ngerokok? Padahal papa tahu ngerokok tuh gak bagus buat papa gitu-gitu. Uh,
ya kita pinter untuk memilah kata-kata yang baik dan tepat buat dia sih dengan pertanyaan-pertanyaan dia yang cukup kritis gitu loh. Tapi ya kita harus kasih tahu dari sekarang gitu loh. Karena maksudnya jangan sampai dia tahu tuh dari orang lain atau anak-anak seusia dia. Takutnya pemikirannya jadi salah gitu loh. Contoh kecil, ini baru aja sekitar 2 bulan lalu kan kita kasih uang jajan buat James. Dia ada tiba-tiba laporan dari guru kan, sekarang kan udah canggih ya, maksudnya sekolah itu ada WhatsApp grup buat orang tua. Orang tua wali kelas itu bilang, James itu sering traktir teman-temannya gitu. Wah kocak lah, wah kocak banget, asik kocak banget. Terus sampai jadi setiap lagi break gitu, lagi jam istirahat, ya dia traktir teman-temannya, ya, segala gini. Terus ya Dali kasih penjelasan, James itu boleh, maksudnya kamu traktir teman-teman kamu, tapi jangan sering-sering, takutnya teman-teman kamu jadi kebiasaan, jadi mau deket sama kamu cuma karena pengen ditraktir. Jadi maksudnya belajar untuk cari teman tuh yang tulus berteman sama kita gitu loh. Eh, jadi kalau kamu traktir ya sekali-sekali aja kan, duit uang jajan kamu bisa kamu simpan gitu loh. Misalnya hari ini nggak habis, besok bisa kamu tabung buat celengan kamu. Terus setelah celengan kamu terbanyak, kamu bisa beli deh apa yang kamu suka gitu. Gitu sih. Jadi kelas 1 di Bali. Iya. Oh, thank you banget. Boleh. Gadis 24 tahun depresi Hmm. karena kecanduan live TikTok. Hmm. Dari pagi sampai malam kerjanya main TikTok Hmm. aja. Oke. Ini sampai diamankan gitu. Mungkin Oke. Kak Fandi ngelihat dampak besar kita, apalagi kan ini masih muda Oke. 24. Oke. Oke. Mungkin Kak Fandi boleh Oke. video viral. Oke. Emang maksudnya sekarang kita cukup apa ya? Bisa dibilang terlalu ke distract gitu sama sosial media. Hidup kita untuk bersosialisasi sama orang aja yang langsung ketemu aja itu kadang bisa dibilang jarang banget. Kita malah lebih untuk berinteraksi dengan teman-teman kita tuh lewat sosial media. Tapi menurut aku tuh kurang baik. Mendingan kalau misalnya kita pengen berinteraksi langsung ya tinggal tanya misalnya, bro lagi di mana bro, ketemuannya ngobrol apa segala macam. Jadi gak cuma ngeliat update teman-teman kita, mungkin karena kesibukan kita ngeliat update teman-teman kita lewat sosial media, kesibukannya lagi sibuk apa segala macam. Cuma ada waktunya menurut aku ya enakan kita ngomong langsung gitu loh, ketemu langsung, ngobrol, sharing apa yang bisa dibahas. Nah, dengan sekarang semakin banyaknya aplikasi dari sosial media itu kan banyak banget kan, ada A B C D E yang nggak bisa sebutin di sini. Orang tuh sangat jadi mulai edik sama itu. Mereka pikir ini bisa menjadi sumber ini dari sudut pandang aku ya. Mohon dikoreksi kalau aku salah gitu loh. Ini dari sudut pandang aku aja, jangan dijudge apapun itu. Aku cuma mengutarain apa yang aku lihat dan apa yang aku rasain. Orang tuh pikir dengan orang dia ngeliat sekelilingnya dia, orang itu gampang mendapatkan mungkin keuntungan atau uang, contohnya dari endorsement dengan sosial media. Mereka berlomba-lomba untuk membuat konten dan akhirnya lupa sama dengan keadaan sekelilingnya. Itu yang berakibat buruk sama mereka sendiri gitu loh. Itu yang mereka nggak sadarin. Sampai contoh kecil gini, aku kaget ya karena sekarang lokasinya di dekat-dekat sini, itu di lampu merah. Dia pekerjaannya itu mungkin mencari nafkahnya lewat pakai baju-baju apa, kostum topeng gitu loh. Cuma yang aku sedikit bikin aku miris adalah dia emang pakai topeng badut apa segala macam, sampai yang balon jualan apa segala macam, tapi itu sambil live TikTok gitu loh. Jadi aku mikir eh dia mencari nafkah dengan pekerjaan seperti ini. Terus kalau dia nyalain handphonenya juga yang otomatis menyedot kuota kita, terus penghasilannya habis buat kuota dong, aku mikirnya gitu. Jadi ya ya kadang-kadang aku udah gak kayak ini gimana sih sekarang, ini kehidupan kita sekarang gimana sih, apakah emang hidup kita udah terlalu bergantung dengan namanya digital gitu loh. Ya ya kita harus tahu sih cara membagi waktunya. Contoh, aku membalikan lagi kepada anak aku gitu loh, aku membatasi mereka gitu loh, maksimal bisa pegang handphone 3 jam, setelah 3 jam handphonenya mati gitu loh, jadi mereka nggak bisa pakai handphonenya lagi. Kalian kan juga masih gadis ya, belum Iya. pernah gitu ya sampai depresi terlalu lama bermain sosial media gitu segala macam. Kak Fandi
sangat. Itu yang emang aku contohin dengan pekerjaan tadi yang aku lihat bapak-bapak tadi sebagai mungkin yang menghibur kita atau mencari nafkah lewat jual balon dengan kostum badut gitu loh. Tapi dengan aku lihat dia live apa itu apa segala macam, nggak tahu dia live apaan juga. Cuma ya sangat disayangkan aja kalau semuanya itu harus menjadi hidup kita tuh menjadi konten sih. Ya balik lagi sih yang bisa membuat dia realize atau sadar itu ya diri dia sendiri dan dukungan dari sahabat dan keluarganya, dan balik lagi kita harus lebih dekat sama yang di atas sih itu. Aku yang thank you banget. Audio Jungle.